Nama aku Syari Sulistiani dengan NPM akhir 694. Saya Gania Sahira dengan NPM akhir 696. Saya David Lestari dengan NPM 671. Saya Sayangnya Monotulo dengan NPM akhir 721. Saya Febri Asari dengan NPM akhir 78. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Karir yang diampu oleh Ibu Resti Susanti. Dan video ini kita akan membahas cara mengatasi kebingungan memilih jurusan kuliah bagi Gen Z. Jadi kalau kalian masih bingung untuk memilih jurusan kuliah, tonton sampai habis ya. Dah. Aduh, aku bingung banget nih pilih jurusan yang mana. Sedangkan orang tua aku nyuruhnya yang A, teman aku nyuruhnya yang B, sedangkan dari YouTube yang C. Aduh, pusing. Gan, kamu kenapa sih? Kok kelihatan stres gitu? Iya nih, aku stres banget. Aku tuh bingung pilih jurusan yang mana. Aku juga bingung tahu mau milih jurusan yang mana. Sama, ya kan pada bingung Iya, kan? gimana ya? Lihat kan, ini yang sering terjadi sama Gen Z. Bingung, stres, bahkan pengen nyerah. Aduh, banyak banget pilihan jurusan, semuanya terdengar asing. Orang tua nyaranin jurusan tertentu, tapi aku mau jurusan yang lain. Teman-teman aku bilang ini bagus, tapi kok aku nggak yakin ya. YouTube sama sosial media juga bikin aku ribet. Jadi banyak opini yang bikin aku jadi pusing. Duh, banyak banget alasannya ya kenapa kita masih bingung. Tapi tenang, kita bakal kasih tips supaya lebih gampang memilih jurusan. Oke teman-teman, sekarang kita udah tahu kan alasan kenapa Gen Z suka bingung memilih jurusan. Sekarang kita masuk ke tipsnya agar kalian lebih mudah memilih jurusan. Tips yang pertama, kenali minat dan bakatmu. Misal, aku suka sains dan eksperimen, jadi aku bisa mempertimbangkan jurusan seperti biologi, kimia, dan teknik lingkungan sesuai minat aku. Kalau aku suka banget sama gambar dan desain. Jadi menurut aku jurusan yang paling cocok dengan aku itu desain visual dan arsitektur. Kalau aku suka membantu teman dalam mencari solusi dari masalah, jadi jurusan cocok buat aku bimbingan konseling. Nah teman-teman, kalau kita udah tahu apa yang kita suka, jadi lebih gampang untuk masuk ke step berikutnya, yaitu kita memilih jurusan yang sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi bukan soal profesi impian aja, tetapi kita harus merhatiin minat kita, karena minat akan menambahkan semangat belajar kita nanti. Tips kedua, cari info kuliah sebanyak mungkin dari website, brosur, dan mengobrol dengan kakak tingkat kuliah di sana. Bener banget, kadang brosur bisa kasih gambaran mata kuliah, prospek kerja, dan jurusan tersedia. Jangan lupa cek review atau pengalaman mahasiswa supaya lebih dapat pandangan yang lebih nyata. Jadi makin banyak juga info yang kita kumpulkan, makin jelas juga pilihan kita dengan yang sesuai dengan minat kita. Untuk tips yang ketiga, jangan ragu untuk diskusi sama orang tua, guru BK, ataupun kakak tingkat yang pastinya jauh lebih berpengalaman. Kadang mereka juga bisa ngasih saran, realistis prospek, jurusan, dan skill yang kita butuhkan. Misal, aku pengen BK, aku bisa tanya guru BK di sekolah gimana prospek kerjanya, tantangannya, dan tips kuliahnya. Intinya, diskusi sama orang yang memang sudah ahlinya. Dan pastikan diskusi yang positif, bukan yang bikin bingung. Karena dari diskusi, kita bisa lebih percaya diri, bukan sekedar asumsi sendiri. Tips keempat, coba buat daftar pro dan kontra untuk setiap jurusan yang kita pertimbangkan. Misal, kuliahnya menarik, tapi jaraknya jauh, atau prospek kerjanya sesuai, tapi kitanya nggak minat. Intinya, jangan terburu-buru. Ambil waktu buat pertimbangan yang matang. Pilihan yang bijak adalah hasil dari proses, bukan keputusan dadakan. Nah teman-teman, jangan panik ya kalau lagi bingung soal pilihan jurusan kuliah. Ingat yang kamu pilih itu, jurusan yang bikin kamu semangat belajar, jangan cuma ikutin tren doang. Step by step aja, jangan buru-buru, semua pasti ada jalannya. Dan pastikan pilihan kamu itu bikin kamu bahagia dan percaya diri di masa depan kamu.
Kalau masih ragu, bisa ngobrol sama guru BK atau kakak tingkat. Itu bisa banget bantu. Semangat Genji, pilih pilihanmu dengan percaya diri dan nikmati semua prosesnya. Jangan lupa share tips ini ke teman kalian yang masih bingung juga ya. Dah. Iya. Nanti aku gini. Gampang lah.